Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mas Hudi akan mengulas mengenai tape Bondowoso. Nah, jadi di sini saya akan mau menjelaskan mengenai pengertian dan strategi globalisasi dalam menjalankan bisnis di era globalisasi saat ini. Ngomongin tape, jadi tape itu ada dua jenis. Ada tape yang terbuat dari singkong, ada tape yang terbuat dari beras ketan. Nah, kalau tape Bondowoso itu tape yang terbuat dari singkong. Jadi tape itu merupakan makanan fermentasi tradisional ya, yang sudah tidak asing bagi kita semua, terutama bagi Anda warga Bondowoso. Jadi pembuatan tape ini yaitu dibuat dari singkong dan ragi. Jadi difermentasi dari zat pati itu diubah menjadi zat gula yang melibatkan mikroorganisme yang ada di dalamnya, sejenis bakteri kecil itu. Selanjutnya globalisasi. Apa itu globalisasi? Jadi globalisasi itu adalah sebuah strategi perusahaan internasional dengan mengadaptasi metode, produk, atau layanannya agar sesuai dengan pasar setempat. Nah, misalkan kayak produk luar negeri kayak McD, Starbucks itu. Jadi apa sih yang ada di daerah tersebut? Globalisasi itu adalah kombinasi dari kata global ya, globalisasi, dan lokalisasi. Nah, jadi secara ringkas adalah strategi transnasional yang melibatkan kombinasi globalisasi dan lokalisasi. Jadi globalisasi melibatkan strategi pemasaran ke seluruh dunia, dan lokalisasi melibatkan adaptasi dengan kebutuhan lokal gitu. Jadi globalisasi itu adalah perluasan, lokalisasi itu adalah disesuaikan dengan keinginan orang setempat seperti itu. Kalau Anda mengenal tape itu kan hanya berbentuk tape yang terbuat dari singkong atau tape bakar. Nah, itu kan tahunya, atau dodol bakar ya. Jadi dalam globalisasi ini, jadi tape itu bisa diolah dengan berbagai cara agar bisa berinovasi. Misalkan di sini olahan tape. Jadi olahan tape itu rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut di lidah adalah hal yang membuat tape ini berbeda dengan tape lainnya. Nah, jadi tape ini bisa diolah menjadi brownies tape. Nah, brownies itu kan merupakan sebuah makanan yang dipanggang atau dikukus yang berbentuk persegi, bisa berbentuk datar atau berbentuk memanjang. Nah, itu awalnya itu dikembangkan di Amerika Serikat. Jadi brownies itu awalnya itu dikembangkan di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 dan dipopulerkan di Amerika Serikat dan Kanada pada paruh pertama abad ke-20. Nah, jadi tape ini bisa mengadopsi brownies tersebut. Jadi brownies tape ini tidak memiliki rasa yang sama dengan brownies pada umumnya. Jadi ada rasa sedikit asam yang khas. Nah, sehingga hal itulah yang membuat suatu ciri khas dari brownies tape itu sendiri. Yang kedua, bisa diolah menjadi prol tape. Nah, untuk membuat adonan kue prol tape itu dibutuhkan campuran tape singkong, susu, mentega, telur, dan tepung terigu. Nah, penamaan kue ini prol tape berasal dari prol. Jadi penamaan kue ini prol tape berasal dari saat kita memakan makanan ini, yakni akan ambrol, ngeprol. Nah, bila sudah digigit di lidah. Terus bagaimana cara strategi berbisnisnya? Yang pertama yaitu ada strategi pertumbuhan. Nah, jadi strategi pertumbuhan ini merupakan suatu jenis strategi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan atau suatu organisasi guna memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan. Nah, kalau Anda sudah memiliki suatu bisnis, nah Anda harus menjalankan strategi pertumbuhan. Nah,
Kalau Anda sudah membuka kedai misalkan di Bondowoso, tape Bondowoso, nah, Anda harus melakukan perluasan di Jember misalkan, membuka lagi cabang di Situbondo, membuka lagi cabang di Probolinggo, seperti itu. Harus ada pertumbuhan. Yang kedua ada strategi pembaharuan. Nah, jadi agar pembeli itu tidak bosan, maka pengusaha itu harus menghadirkan inovasi baru dari produk itu sendiri. Nah, masa hanya itu saja produk yang kita tawarkan, tape bakar terus atau dodol bakar. Nah, ada baiknya itu harus di pembaharuan, di upgrade seperti itu, mengikuti perkembangan yang ada saat ini. Misalkan di sini saya mengambil contoh tape crispy. Nah, jadi tape yang lembek seperti itu, nah, bisa dibuat menjadi tape crispy, yaitu digoreng sehingga tape itu kemudian garing sehingga hasilnya jadi crispy. Nah, ini sudah banyak dipasarkan. Yang ketiga ada strategi stabilitas. Jadi strategi stabilitas itu merupakan suatu strategi organisasi yang dimana organisasi itu terus melakukan apa yang sedang dilakukannya sekarang. Jadi tidak berhenti memproduksi, sekarang memproduksi besoknya berhenti, sekarang memproduksi besoknya berhenti. Itu akan membuat pelanggan kita jadi kabur, atau pelanggan kita itu tidak menjadi pelanggan tetap. Sekarang dia buka toko, kok besoknya gak ada. Nah, itu harus stabilitas, harus konsisten ya. Dalam sebuah bisnis itu harus menjaga stabilitas itu. Selanjutnya itu adalah strategi bisnis. Yang di sini bagaimana sih cara menyusun strategi bisnis tersebut? Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah berpikir kreatif. Jadi creative thinking dalam menjalankan bisnis itu, pengusaha dituntut untuk berpikir kreatif, terutama dalam menentukan jenis produk yang akan diproduksinya. Nah, kira-kira tape ini mau diolah seperti apa? Nah, kembangkan kreatif Anda sehingga akan membuat minat konsumen tertarik terhadap bisnis Anda. Selanjutnya, yang kedua, berani mengambil risiko. Nah, bisnis adalah dunia yang penuh liku-liku dan tidak ada yang berjalan mulus sesuai harapan. Ketika memutuskan untuk memulai suatu bisnis, yaitu dibutuhkan mental berani untuk mengambil risiko tersebut. Takut, untung dan rugi itu hal biasa. Jadi harus berani mengambil risiko. Kalau Anda tidak berani mengambil risiko, ya seterusnya Anda berada di posisi tersebut, tidak akan naik-naik. Yang ketiga, berpikir terbuka dan oportunis. Jadi open mindset and opportunis. Menjalankan bisnis itu harus berpikir terbuka, bisa menerima masukan, melihat dari sudut pandang yang berbeda, terutama dalam melihat bisnis dalam sudut pandang yang berbeda, untuk memunculkan ide-ide baru. Jangan hanya monoton dan terpaku dalam bisnis yang Anda jalani. Anda harus berpikir terbuka, apa strategi yang harus Anda lakukan, terima masukan dari pelanggan Anda. Karena keinginan pelanggan itu merupakan sebuah peluang bagi Anda. Yang keempat, menjadi orisinil, otentik. Jadi menciptakan produk itu harus memiliki ciri khas, karena hal tersebut akan membedakan produk yang kamu jual itu dari produk yang lain. Jadi kalau Anda itu memiliki ciri khas dalam sebuah produk Anda, maka produk Anda itu akan menjadi dikenal. Apa sih dampak positif dan dampak negatifnya suatu bisnis? Di sini dampak positifnya yaitu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya sebuah bisnis,
itu bisa meningkatkan permintaan dan penawaran di daerah tersebut. Kalau di daerah tersebut itu ada bisnis yang maju, ada sebuah bisnis yang bagus, maka daerah tersebut itu akan terangkat karena adanya sebuah bisnis tersebut. Yang kedua, menambah lapangan kerja. Jika aktivitas ekonomi dan jumlah produksi dalam bisnis itu meningkat, maka industri-industri itu semakin padat kerjanya. Makanya dibutuhkan orang pekerja. Makanya bisa menambah lapangan pekerjaan. Terus apa dampak negatifnya dari sebuah bisnis? Yang pertama itu adanya persaingan tidak sehat. Munculnya praktek main harga atau manipulasi harga atau menimbun bahan baku, sehingga suatu industri itu kesulitan dalam memproduksi barang karena bahan bakunya yang langka dan sulit. Yang kedua, dampak negatif selanjutnya adalah menyebabkan kesenjangan pendapatan. Nah, dalam suatu daerah ada yang berbisnis, ada yang tidak. Ya, jadi yang berbisnis itu akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak, yang tidak memiliki bisnis akan mendapatkan pendapatan yang lebih sedikit. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dari para audien atau yang lagi menonton ada yang ingin ditanyakan, silahkan klik di komentar di bawah. Kalau saya bisa jawab, nanti saya jawab di sana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.